Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kembali Saka yang akan membahas sebuah film psikopat, di mana tuh psikopat terkenal dengan kekuatannya yang amat sangat luar biasa. Dan susah banget buat modar ya. Apalagi kalau bukan si Jason Voorhees di filmnya yang berjudul Friday 13. Sebetulnya, film si Jason ini udah banyak banget sequelnya yang dimulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2009. Jadinya udah legend banget bahkan sampai masuk ke game Mortal Kombat. Saingan sama si Leatherface. Dan kali ini Sakanya akan membahas yang versi 2009-nya. Kenapa? Ya karena pengen aja. Dan di video ini Sakaya yang bakalan bikin teori kenapa si Jason tuh bisa kuat banget. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Bantu Sakayang tembus 1 juta subscriber ya. Makasih. Film ini diawali di sekitaran tahun 1970-an. Terlihat seorang wanita seksoi seperti sedang ketakutan sambil membawa-bawa bedog badag di tengah hujan yang deras. Ternyata ia dikejar oleh seorang wanita psikopat yang katanya telah membunuh semua temannya, yang tersisa hanyalah wanita ini. Dan ia pun akan segera dipodarin juga, karena katanya ulah sekelompok anak muda ini telah membuat anaknya yang bernama Jason kecebur dan mati tenggelam. Namun ketika ia akan dicucuk, si cewek ini pun melawan dan menyabetkan bedognya ke arah wanita itu sampai palanya putus dan modar. Ia pun lari. Namun tiba-tiba datanglah seorang anak dari dalam danau yang melihat kejadian tersebut. Ternyata ia adalah Jason. Ia belum mati. Ia pun seperti dibisiki untuk membantai semua manusia yang ada di sekitaran Crystal Lake, dan scene pun berakhir. Beralih ke present day, terlihat sekelompok anak muda yang sepertinya sedang berpetualang pengen ngecamp di sekitaran Crystal Lake dengan tujuan mencari ladang Genji yang katanya melimpah di daerah sini. Dan karena mereka sedikit nyasar, mereka pun memutuskan untuk ngecamp dulu di sekitaran bibir Crystal Lake. Malam pun tiba, mereka pun ngobrol-ngobrol di depan api unggun, lalu si kacamata menceritakan kisah seorang psikopat legend di daerah ini, dan ia pun menceritakan asal mula kejadian yang tadi diperlihatkan di awal-awal scene. Dan kini sosok anak itu berubah menjadi psikopat yang doyan menjagal semua orang. Sontak cerita itu membuat para ladies ketakutan. Namun beberapa dari mereka tidak mempercayai kisah tersebut. Lantas seorang wanita yang bernama Whitney pun pergi bersama pacarnya ke Ruyuk dan berbincang-bincang, yang intinya si Whitney ini lagi liburan sama tuh cowok nggak bilang-bilang ortunya. Namun si cowok bilang, tenang kan ada abang, nikmati ajalah dulu, ntar pulang aku bantu ngomong sama orang tuamu. Mulut pucek boy emang sadis. Lantas mereka pun pergi berkeliling danau. Di sisi lain, si kacamata pun sangat antusias karena itu ladang Genji udah deket di sini. Namun temennya itu nggak fokus karena ceweknya godain doi ngajak mantap kuadrat dan melemparkan lalai badotnya ke arah lelaki tersebut. Si kacamata pun pergi pipis dan mereka pun melakukan aksinya di dalam tenda dan adu gabrut. Lalu ketika si kacamata ngompol, ia pun menyadari di bawahnya ada pohon Genji. Ia pun kaget. Wow, ternyata di sini. Dan ketika ia kegirangan, muncullah sosok tinggi besar dengan topeng kain serbet mendekatinya. Dan tanpa basa-basi menggaploknya menggunakan bedog, si Jason membunuh Kang Candu Genji. Lalu kembali kepada Whitney dan pacarnya yang sedang keliling-keliling sekitaran danau. Lantas mereka pun masuk ke dalam gapura bertuliskan Crystal Lake. Ia pun masuk ke dalam sebuah rumah bobrok di sana. Mereka pun menemukan kalung yang di dalamnya ada foto wanita yang mirip sekali dengan Whitney. Whitney pun mengambilnya, lalu mereka pun menemukan ada kasur bertuliskan Jason. Si Whitney pun kaget, apa jangan-jangan si Jason legenda di sini? Namun si cowok mah be aja. Lalu scene beralih kepada sepasang pemuda tadi yang sedang asik mantap kuadrat di dalam tenda. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Dan si cewek menyuruh cowoknya untuk pergi ngecek. Kalau enggak bakalan dilanjut nih permainannya. Mentang-mentang yang punya sangkar seenak jidat nyuruh-nyuruh. Lantas cowoknya pun ngecek keluar. Lalu ia tiba-tiba melihat ada telinga ngegantel di ranting-ranting. Lalu ia melihat temannya modar di pohon, ia pun kaget dan lari. Namun tiba-tiba kakinya terjebak oleh jebakan beruang sampai mau putus kakinya.
Dan di depan matanya, si ceweknya pun udah digantung di dalam sleeping bag dan dibakar bagaikan kambing guling. Si cewek pun mati kebakar dan si cowok nggak bisa ngapa-ngapain. Kembali kepada Whitney dan pacarnya, tiba-tiba mereka menemukan sebuah lubang aneh dan ada sesuatu di dalamnya. Ternyata, ketika diambil, itu adalah kepala ibu dari Jason. Lalu tak lama berselang terdengar suara aneh. Dan tiba-tiba dari bawah basement ada bedog yang nusuk mereka. Lalu si cowoknya pun kena cucuk dan lumpuh. Ia pun diseret sosok tersebut ke basement dan modar. Si Jason bunuh pucek boy yang bawa anak orang nginep-nginep sembarangan. Cocok. Si Whitney pun kabur dan kembali ke perkemahan. Ia pun menemukan teman binalnya sudah menjadi jablay bakar. Lalu si cowok yang kena jebakan pun meminta tolong, dan ketika si Whitney berusaha menolongnya, muncullah si Jason dari belakang dan menggaplok kepalanya kayak ngegaplok buah kelapa. Kemudian mengarah kepada Whitney dan film pun baru dimulai. Si edan, selama itu baru opening aja cuy. Lanjut. Singkat cerita, 6 hari kemudian, terlihat ada sekelompok anak muda baru yang akan berlibur ke sebuah villa temannya yang kaya raya di daerah tersebut. Mereka pun mampir dulu di minimarket dan beli bensin di pom mini Pak Ucok. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Clay. Terlihat ia sedang menyebarkan poster anak hilang. Ternyata itu adalah Whitney dan ia adalah kakak dari Whitney. Setelah tidak menemukan titik cerah, ia pun kembali ngider untuk menanyai warga-warga di daerah sana. Dan tiba-tiba, si Clay pun dikejar-kejar polisi. Awalnya aku kira nih si Clay bakalan ditilang karena nggak pakai helm. Namun ternyata polisinya baik cuy. Ia cuma ngasih saran sama si Clay terkait adiknya yang hilang. Mungkin saja adiknya nggak ada di sini, dia udah kumpul kebo sama pacarnya. Karena polisi juga udah ngerahin semua anggotanya untuk mencari di sekitaran sini, namun nggak ketemu. Namun si Clay nggak percaya itu, ia tetap pengen cari adiknya. Baik kan? Nggak kayak di kita, tutup pentil aja jadi masalah. Singkat waktu, rombongan anak muda pun sudah sampai di villa temannya tersebut dan nyantui-nyantui buat pesta. Namun si Clay tetap mencari-cari, ia pun menghampiri rumah seorang wanita tua dan bertanya. Namun wanita itu nggak tahu dan cuma kasih saran, mungkin saja adikmu sudah mati oleh seorang pria besar di pinggir danau kristal. Clay pun keheranan. Lalu Clay pun mengunjungi pabrik kayu mebel milik Pak Jae. Dan seperti biasa, pegawainya pun nggak tahu apa-apa dan cuma pelangak-pelongo. Malahan ia nawarin si Clay buat beli genjinya. Clay pun menolak dan pergi. Kembali kepada sekelompok anak muda. Karena satu temannya udah esang kepada pacarnya, ia pun meminta izin kepada si Sultan buat minjem mobilnya. Dan dikasih. Mereka pun pergi menggunakan mobil itu ke danau dengan abret-abretan, mentang-mentang mobil orang digeber-geber aja. Singkat waktu, si Clay pun kembali mencari adiknya dan mengunjungi sebuah rumah, dan ternyata itu adalah rumah Sultan. Ia pun kembali bertemu dengan pacar Sultan yang bernama Jenna. Ia pun mengajak Clay masuk. Namun si Sultan malah ngamuk, ngapain tuh cowok dibawa masuk. Mereka pun nyaris berantem, namun si Clay bisa menahan emosi dan keluar rumah. Jenna yang nggak enak sama si Clay pun mengikutinya dan menemaninya mencari adiknya di sekitaran Crystal Lake. Kembali kepada pegawai Pak Jae, ia yang beres panen genji pun lalu udut dan menikmati majalah dewasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara bongbrang dari atas loteng. Ia pun memeriksanya dan ketika diperiksa ke atas, tiba-tiba di belakangnya muncul sosok tinggi besar. Ia pun kaget dan menampolnya menggunakan kayu. Namun si Kopet mah kuat. Ia pun disabat menggunakan golok dan mati seketika. Lalu Jason pun menemukan topeng legendnya di sana dan memakainya. Kini Jason Voorhees pun telah kembali. Kembali kepada pasangan sejoli yang sedang asik bermain-main di danau. Mereka pun main selancar-selancar di danau itu. Lalu ketika ceweknya kecebur, ia pun menghentikan kapalnya. Lalu tiba-tiba panah pun menembus kepala si cowok dan mati. Kapalnya pun maju sendiri dan mendekati si cewek, alhasil ia pun ketabrak kapal sampai berdarah-darah. Lalu cewek itu melihat ada Jason berada di pinggir danau sedang memperhatikannya. Ia pun seketika kaget dan berteriak panik. Ia pun bersembunyi di bawah dermaga dan terlihat si Jason berada di atasnya membawa bedog panjang. Lalu seketika ia ditojos di bagian kepala sampai modar. Malam pun tiba. Clay dan Jenna pun sedang mencari-cari di mana si Whitney berada.
Mereka pun masuk ke gubuk namun tidak menemukan apa-apa. Hingga tiba-tiba dari kejauhan muncullah sosok tinggi besar Jason sambil membawa mayat dari danau. Sontak mereka kaget dan bersembunyi di bawah tumpukan perahu. Dan anehnya, psikopat itu mempunyai insting yang tajam. Ia tahu seseorang berada di tempat kekuasaannya. Ia pun menyalakan lampu dan membanting-banting perahu di sana. Untung saja si Jenna dan Clay udah pindah. Kemudian mereka pun kabur dan pergi dari Crystal Lake. Hingga tiba-tiba si Jenna pakojot sama tali, ia pun jatuh. Dan ternyata itu adalah alarm buat si Jason yang mengarah ke dalam basement. Lalu ternyata juga si Whitney berada di sana. Disekap oleh si Jason, ia pun berteriak-teriak meminta tolong. Jason pun datang. Whitney pun begitu ketakutan. Lantas ia pun menemukan tas dan membukanya. Ternyata itu adalah tas dari Clay. Ia tahu Clay sedang mencarinya. Ia pun berusaha lari menggunakan kawat untuk membuka rantai, namun keburu si Jason datang. Namun anehnya si Jason tidak membunuh wanita itu karena kalung ibunya yang Whitney gunakan. Kembali ke dalam villa, ternyata mereka sedang asik-asik berpesta melihat si Bree berjoget gemulai. Lalu ketika si teman Asia mereka gaya-gayaan minum AO dengan dibakar, ia pun malah kepanasan dan jatuh menimpa kursi kesayangan dari kakek Sultan. Ia pun dimarahi dan disuruh memperbaikinya, sedangkan si Sultan akan dikasih servis 19 detik di atas loteng. Kemudian datanglah Jenna dan Clay yang panik akan melaporkan kejadian tadi kepada polisi dan menggedor kamar Sultan yang di dalamnya tentu doi lagi asik bermain kuda lumping bersama si Bree. Dan ketika si cowok Asia bernama Chiwi sedang mencari alat perkakas, tiba-tiba Jason udah berada di depannya dengan perawakan yang mengerikan. Ia pun dicucuk obeng dan mati seketika. Dan ketika si Sultan bucat, ia pun kembali turun dan malah marah-marah karena ada si Clay. Mereka pun menjelaskan kejadian-kejadian yang mereka lihat. Lalu terdengar suara gaduh di gudang tempat si Chiwi. Lalu si CJ pun menguatkan diri untuk pergi memeriksanya menggunakan katel bak Kapten Amerika. Sesampainya di gudang, ia mencari-cari di mana si Chiwi dan ternyata lalu di belakangnya ada si Jason. Untung saja si CJ lincah. Ia pun berhasil kabur, namun si Jason pun mengambil kapak dan melemparnya ke arah si CJ. CJ berteriak-teriak meminta tolong karena kode cheat darah ia lupa gerakannya. Ia pun mati dicocolin sama si Jason. Mendengar teriakan dari CJ, mereka pun panik dan si Sultan mengambil senjata api. Cewek binal pun naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Namun ketika ia di atas, tiba-tiba Bree pun mati seketika. Hade. Selang beberapa menit, polisi pun datang. Namun bodohnya, polisi datang cuma satu orang aja. Ya, nganterin nyawa aja kalau gitu mah. Dan baru aja yang ngetuk pintu, Jason udah berada di belakangnya. 3 orang tersisa yang mengetahui polisi udah mokad dan Bree juga udah mokad. Mereka pun memberanikan diri untuk kabur. Mereka pakai mobil polisi, namun mobilnya pun rusak. Mereka pun mabret kabur seedan-edannya. Jenna sama si Clay lari dan si Sultan mabret sendiri ke hutan. Ia pun terkusruk ke gawir dan pistolnya malah jatuh ke air. Ia pun panik dan lari ke jalan. Hingga datanglah mobil yang berhenti menawarinya tumpangan. Lalu si Jason ada di mana-mana. Cepet banget pindah-pindah tempatnya. Sakti emang. Sultan pun modar. Tersisa Jenna dan Clay. Mereka pun kabur, tapi kaburnya malah ke rumah Jason. Edan Sugan. Di sana mereka pun mendengar suara teriakan dari si Whitney. Mereka pun masuk ke dalam basement dan membebaskan adiknya. Namun si Jason udah ada aja di tempat itu. Cepat sekali ya. Mereka pun dikejar-kejar lalu Jenna pun harus modar di tempat menggantikan si Whitney yang kini udah bebas. Mereka pun pasrah akan Jenna dan kabur saja. Karena diuber-uber sama si Jason, mereka pun bertarung di dalam bis dan hampir modar. Beruntung mereka bisa kabur. Dan sampailah mereka di pabrik los kayu milik Pak Jae. Mereka pun masuk ke sana dan tiba-tiba Jason pun nongol.
Jason dan Clay pun bertarung habis-habisan. Jelas si Jason unggul sekali, si Kopet mah kuat. Dan ketika Clay kewalahan, untung saja si Whitney datang menenangkan Jason menggunakan kalung ibunya. Dan ketika si Jason lengah, Clay pun membelitnya menggunakan rantai dan menggantungnya. Namun kayunya roboh karena si Jason berat. Tapi si Jason pun terseret ke dalam penggilingan kayu. Lalu si Whitney pun menusukkan bedog Jason ke dada Jason sambil berkata, "Salam buat si mama di neraka, dasar anak jadah." Jason pun mati dan kepalanya sedikit tergesek penggilingan. Pagi pun menjelang. Clay dan adiknya pun menceburkan mayat si Jason ke dalam danau dan bergegas pulang. Namun, Jason masih hidup karena, pinter. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Kenapa sih si Jason tuh kuat banget dan gak bisa mati? Jawabannya ada satu, Crystal Lake. Ketika Jason kecil dikabarkan meninggal dan tenggelam di danau, namun nyatanya ia bisa selamat dan hidup sebagai psikopat atas bisikan si mamahnya. Dan kini ketika Jason mati dan diceburkan ke danau, Jason pun kembali hidup. Mungkin Jason punya ilmu rawa rontek versi Hollywood. Dan mungkin nama ilmunya adalah Danau Rontek. IMDb untuk film ini adalah 5,5, lumayan lah. Dan Sakayang kasih nilai 6,0. Cukup lah. Cuma kalian harus sabar aja karena emang si Jason mah kuat dan susah mati. Meski di film-film jadulnya juga begitu. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Friday 13. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.